Oke, baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja askep dan analisa jurnal kami. Perkenalkan, saya Tidora Dorcas Tiraukin. Lalu saya Clarissa Weningsi. Di sini teman saya akan mempresentasikan hasil kerja jurnal kami. Kepada Clarissa saya persilakan. Baik, di sini kami menggunakan analisa jurnalnya CHAPS, yaitu pemberian edukasi pada perilaku hidup bersih dan sehat pada lansia dengan dermatitis. Untuk jurnalnya saya akan membacakan judul dan abstraknya dalam jurnal tercantum. Lalu judulnya sendiri dalam jurnal tercantum yaitu pemberian edukasi perilaku hidup bersih dan sehat pada lansia dengan dermatitis. Untuk abstraknya sendiri dalam jurnal tercantum ada dermatitis ialah kelainan kulit yang subjek ditandai oleh rasa gatal dan secara klinis terdiri dari ruam. Lalu tujuan penelitian yaitu menggambarkan asuhan keperawatan lansia dengan dermatitis di PPSTW Saban Audi Sicin. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah yaitu metode studi kasus dengan satu sampel. Lalu pendahuluan dalam jurnal dilampirkan yaitu lansia adalah seorang yang memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan kelompok pada manusia yang telah masuk ke tahap akhir dari fase kehidupannya. Lanjut usia merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. Secara biologis, penduduk lanjut usia adalah penduduk yang mengalami proses penuaan secara terus-menerus yang ditandai dengan menurunnya daya ingat dan menurunnya daya fisik yang semakin rentan terhadap serangan penyakit yang menyebabkan kematian menurut Maria Sumaryati 2019. Lalu kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut dengan angin proses atau disebut dengan penuaan, yaitu menurut Manave dan Bihimpo 2022. Untuk latar belakangnya sendiri dalam jurnal tidak dicantumkan. Tujuan penelitian dalam jurnal dicantumkan yaitu tujuannya untuk menggambarkan asuhan keperawatan lansia dengan dermatitis di BPSTW Sabaina Auli Sician. Lalu metode penelitiannya sendiri yaitu digunakan dalam karya ilmiah menggunakan studi kasus dengan satu sampel. Desain penelitian dalam jurnal tidak dicantumkan. Lalu setting penelitian BPSTW Naina Audi Sician. Jumlah respondennya sendiri ada 1 responden. Variabel penelitian tidak dicantumkan dalam jurnal. Untuk sumber datanya sendiri BPSTW di Balai BPSTW Audi Sician. Lalu pengukuran dalam jurnal tidak dicantumkan. Bias dalam jurnal atau penelitian tidak dicantumkan. Ukuran sampelnya yaitu berjumlah 1 orang. Analisa variabel dalam jurnal tidak dicantumkan. Untuk hasil dalam jurnal dicantumkan yaitu dalam 5 hari berdasarkan yang sudah dilakukan pada pasien. Hasil evaluasi pertama yaitu pasien mengatakan gatal sudah berkurang. Pasien tampak menahan gatal, tampak sudah menggunakan salep. Untuk A-nya gangguan integritas kulit, P-nya intervensi. Hasil evaluasi kedua yaitu sama, pasien mengatakan sudah merasa nyaman dan rasa gatal sudah berkurang. Pasien tampak sudah tidak menggaruk badannya lagi. Lalu A-nya gangguan rasa nyaman, P-nya masalah teratasi. Lalu intervensi yang ketiga, S-nya pasien mengatakan kadang terasa gatal. Pasien mengatakan tidak menggaruk lukanya. Lalu O tampak menahan rasa gatal pada lukanya. Untuk A-nya resiko infeksi. P hentikan intervensi. Karakteristik subjektif dalam jurnal tidak dicantumkan. Diskusi dalam jurnal tidak dicantumkan. Ringkasan hasil dalam jurnal dicantumkan yaitu asuhan keperawatan pada pasien dermatitis yang dilakukan oleh penulis di antara perawat integritas kulit
untuk diagnosa dengan integritas kulit, yaitu ada edukasi kesehatan, lalu ada perawatan kenyamanan dan pemberian obat untuk diagnosa gangguan rasa nyaman, serta ada pencegahan infeksi jika dengan pemberian produk salep. Lalu keterbatasan penelitian dalam jurnal tidak dicantumkan, generalisi yaitu hasil ini didapatkan digunakan untuk bahan informasi dan masukan bagi pelayanan kesehatan di BPSTW Sabai Naauli Sician untuk membantu petugas tentang gambaran asuhan keperawatan lansia dengan pasien dermatitis. Informasi lain dalam Oke, baik. Perkenalkan, saya Tidora Dorcas Tiraukin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi hasil kerja askep kami. Oke, judul askepnya asuhan keperawatan gerontik pada pasien Tuan M dengan diagnosa dermatitis di Wisma Grojongan Seu BPWST Abioso Pekam Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Identitas pasien: nama pasien Tuan M, jenis kelamin laki-laki, umur 63 tahun, agama Islam, belum menikah, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, alamat Cuminan DN2. Oke. Alasan pasien tinggal di panti: pasien mengatakan tidur di jalan dan dibawa ke panti kurang lebih 3 bulan. Sebelumnya diserahkan ke panti pindah tanggal 30 bulan. Keluhan utama pasien mengatakan ingin keluar dan pulang ke rumah dan sering merasa gatal-gatal di bagian bokong dan badan. Masalah kesehatan yang dirasakan saat ini, pasien mengatakan hanya sering gatal-gatal di bagian belakang. Kesehatan, pasien mengatakan tidak ada masalah kesehatan dalam keluarga. Genogramnya itu pasien memiliki 5 bersaudara, pasien anak yang ketiga. Ibu ayah meninggal. Analisa data yang didapat: DS, pasien mengatakan sering merasa gatal di bokong dan seluruh badan. DO-nya sering menggaruk, kerusakan jaringan kulit, dan terdapat tato di seluruh tubuh pasien. Masalah yang didapat: resiko gangguan integritas kulit atau jaringan. Diagnosa keperawatan: risiko gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Diagnosa keperawatan: risiko gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang upaya mempertahankan atau melindungi integritas jaringan, dibuktikan dengan sering garuk, kerusakan jaringan lapisan kulit. Rencana keperawatan: diagnosa keperawatan: risiko gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang upaya mempertahankan atau melindungi integritas jaringan kulit, dibuktikan dengan sering menggaruk dan merusak jaringan kulit. Tujuan: setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 30 menit, maka integritas kulit membaik dengan kriteria hasil. Indikator: 1. Kerusakan jaringan awal 3, target 5. 2. Kerusakan lapisan kulit awal 3, target 5. Intervensi dukungan perawatan diri atau dalam kurung mandi. Observasi: 1. Identifikasi usia dan budaya dalam membantu kebersihan diri. 2. Identifikasi bantuan yang dibutuhkan pasien. 3. Monitor kebersihan tubuh. 4. Monitor integritas kulit. Terapeutik: 1. Sediakan peralatan mandi. 2. Sediakan lingkungan yang aman dan nyaman. 3. Fasilitasi mandi dan gosok gigi. 4. Pertahankan kebersihan diri. 5. Berikan bantuan sesuai tingkat kemandirian. Edukasi: jelaskan manfaat mandi dan dampak tidak mandi terhadap kesehatan. Catatan perkembangan implementasi: mengukur tekanan darah, memberikan obat sore, memberikan penkes tentang kebersihan diri. Evaluasi SOAP:
S. Pasien mengatakan sering merasakan gatal-gatal di bokong. O-nya badan pasien penuh tato. 2. Pasien menggaruk. 3. Tekanan darah 115/75 mmHg, nadi 78 kali per menit. A. Tujuan tidak tercapai. Indikator kerusakan jaringan kulit awalan 3, target 5, capaian 3. Kerusakan lapisan kulit awalan 3, target 5, capaian 3. P. Lanjutkan intervensi dukungan perawatan diri atau mandi. Implementasi hari kedua, memberikan obat sore, mengukur tekanan darah, mengukur berat badan. Soapnya, S. Pasien mengatakan masih merasakan gatal di bagian bokong. O-nya pasien meminum obat, tekanan darah 115/70 mmHg, berat badan 56. A. Tujuan tidak tercapai. Indikator kerusakan jaringan kulit awalan 3, target 5, capaian 3. Kerusakan lapisan kulit awalan 3, target 5, capaian 3. P. Lanjutkan intervensi dukungan perawatan diri dalam kurung mandi. Implementasi hari ketiga, memberikan obat pagi, mengukur tekanan darah, bercerita dengan pasien, senam bersama. Soapnya, S. Pasien mengatakan sudah memahami terkait kebersihan diri dan tidak gatal-gatal lagi. 2. Pasien mengatakan mengikuti senam pagi bersama teman yang lain. O. 1. Pasien terlihat bersih. 2. Pasien mengikuti senam. 3. Tekanan darah 110/79 mmHg, nadi 80 kali per menit. A. Tujuan tercapai. Indikator kerusakan jaringan 3, awalan 3, target 5, capaian 5. Kerusakan lapisan kulit awalan 3, target 5, capaian 5. Hentikan intervensi. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Maaf jika ada tutur kata atau penyusunan hasil kerja kami kurang lengkap atau tidak sesuai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.